Di negara Brazil, hampir merata kopi mereka itu masak di dalam satu pohon, sejauh yang kami lihat di video-video mereka. Sehingga di dalam pemanenan itu relatif mudah, tinggal pangkas dahan sudah jadi. Sementara di negara kita, dalam satu pohon itu ada yang sudah merah, ada yang masih hijau, bahkan ada yang berbunga. Tentunya kita mesti memilih yang sudah tua saja atau yang sudah masak saja yang bisa kita panen. Apa penyebab ini semua? Apakah ada hubungannya dengan varietas kopi atau iklim atau bagaimana? Kalau seandainya kopi sistem pagar yang lancur yang relatif tinggi, tentu di dalam memilih-milih itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum sahabat petani kopi, pemirsa channel Studi Kopi. Saya saat ini berada di kebun yang berada tidak jauh dari kebun Studi Kopi yang dulunya pernah kita update. Sekarang kondisinya seperti ini. Ini adalah tanaman kopi robusta dengan sistem pagar dan jarak tanam adalah 2 kali 3 meter. Informasinya ini ditanam di Januari 2022. Sekarang Januari 2025, berarti pas 2 tahun. Artinya 24 bulan atau 25 bulan jalannya sekarang. Ini kondisinya. Jarak gangnya adalah 3 meter, kayaknya lebih nih, 3 meter 20 atau 3,25 gitu ya. Dan ini jarak antar tanaman lebih kurang 2 meter atau sekitar 1,75. 2 meter kayaknya kurang. Tuh. Kemudian ada beberapa pohon pelindung. Ada alpukat. Rata-rata alpukat. Dan durian ada di pinggir-pinggirnya. Seperti ini kondisi saat ini. Sudah dalam kondisi berbuah, sudah beberapa kali panen. Dan melakukan panen sekali seminggu. Dan informasi yang kami terima bahwa pemupukan cuma dilakukan 2 kali dalam setahun atau sekali 6 bulan. Informasinya cara tanam beliau adalah pertama dilubangi dulu, bikin lubang tanam, kemudian diberikan pupuk kandang, kemudian dibiarkan lebih kurang 1 bulan katanya, kemudian baru ditanam. Dan ini dulunya adalah bibit yang berasal dari cabutan. Mungkin ada beberapa yang gagal tumbuh ya, sehingga dilakukan penyisipan seperti ini. Satu hal yang menarik di sini adalah kopi ini sudah beberapa kali panen dalam 2 bulan terakhir ini. Yang menariknya adalah kopinya ada sebagian yang sudah bisa dipanen, sudah masak, sudah tua. Dan sebagian lagi bunganya udah mulai muncul lagi. Sepertinya ini akan berkesinambungan panennya. Apakah ini pengaruh musim atau cuaca atau bagaimana? Kita belum mendapatkan informasi tentang itu. Berbeda dengan orang-orang Brazil yang kita sering lihat di YouTube, hampir semua buahnya itu merah, sehingga panennya merata. Mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan mereka lebih mudah untuk melaksanakan sistem pagar ya. Kalau di kita, untuk panen mesti milih-milih mana yang sudah masak baru dipanen. Kalau kondisi sistem pagar dengan keadaan pohon yang tinggi, kalau kita memilih-milih, nah itu pertanyaan lagi tuh. Yang mesti kita siapkan. Bagaimana caranya nanti memetiknya kalau seandainya pohonnya udah tinggi. Kemudian kita mesti memilih yang masak. Karena sepertinya di daerah kita ini, nah ini masih ada bunga,
Sementara ini masih hijau, yang sudah bisa dipanen juga ada. Nih, masih ada yang sudah merah. Sementara bunganya tumbuh nih, baru tumbuh, baru mekar. Kita lihat seperti ini. Sudah masak, ada yang hijau, ada yang berbunga. Ini juga. Ini sebentar lagi bisa dipanen. Ini berbunga. Ini berbunga lagi. Tuh. Silakan kawan-kawan semua yang sudah berpengalaman, mungkin bisa bantu jawaban kenapa kopi di tempat kita ini tidak bisa satu musim aja panennya gitu. Silahkan tulis di komentar apa penyebabnya, apakah mungkin di Brazil itu varietasnya berbeda dengan kita punya, atau bagaimana. Ini yang belum kita temukan jawabannya. Baik sahabat petani kopi, pemirsa channel Studi Kopi, demikian update kita tentang perkembangan kebun kopi yang berada di Corong Tengah Padang Situjo ini. Mudah-mudahan menambah sedikit wawasan atau inspirasi buat kita semuanya. Silakan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan tulis komentar Anda di bawah. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.